Jadi dinamo startnya ini ya, ini namanya dinamo start ini. Nah ini mungkin bermasalah. Nah ini bisa, kalau seandainya memang dia berat, kita bisa akalin untuk sementara waktu kita ketok ya. Ini kita ketok yaitu dengan besi. Tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas ya, mungkin pada saat kita menghidupkan mesin atau menstarter mesin pada pagi hari, mobil kita tidak mau bisa hidup ya. Nah sebelum kita bawa ke bengkel, mungkin ada baiknya kita lakukan langkah-langkah pengecekan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah pengecekan tersebut ya mobil bisa hidup kembali. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki kendaraan yang usianya memang sudah cukup lama ya, mungkin usia sudah 5 tahun ke atas atau mungkin 10 tahun, baik mobil solar maupun bensin ya, karena saya sendiri juga pernah mengalami baik solar maupun bensin, begitu pagi hari di starter tidak mau hidup, tidak mau menyala. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan adalah begitu kita mengontakkan mobil semacam ini ya, itu adalah pastikan untuk semua lampu indikator ini hidup ya, dan hidupnya itu adalah terang. Nah ini ya, jadi pastikan adalah semua lampu indikator semacam ini hidup. Nah ini, kalau seandainya ini posisi redup, mungkin dia akan berat untuk di starter ya, itu adalah kemungkinan adalah berada di akinya. Kalau seandainya itu tidak hidup, nah berarti kita cek yang pertama adalah bagian di sekringnya. Kalau untuk mobil Panther ini, kalau untuk Panther yang kotak, itu sekringnya berada di sini ya, berada di sebelah sini. Nah ini itu kalau langkah yang sering saya lakukan adalah yang pertama, saya posisi saya kontakkan, sudah itu saya gerakan. Untuk sekring ini saya buka boxnya, itu saya gerakan ya kan. Mungkin ada sekring itu yang kendor. Nah kalau seandainya pas kita gerak-gerakan tangan seperti ini, kita lihat indikator ini hidup, nah berarti memang masalahnya ada di sekring ini, posisinya kendor. Nah ini adalah sama persis kejadian yaitu dengan mobil sedan di sebelah itu, yaitu posisi sekringnya kendor, tapi itu sudah diperbaiki. Jadi dia untuk sekring engine-nya dia dipisah, dibuatkan dudukan sendiri. Nah ini ya, jadi kita lihat kalau memang kendor berarti kita goyang, kita tekan. Nah setelah ini lampu ini hidup, baru kita coba untuk di start lagi. Nah kalau seandainya kita lihat, kita gerak-gerakin seperti ini, dia tuh tidak ada perubahan, tidak hidup. Nah kita cek adalah kondisi sekring untuk engine-nya ya. Jadi kalau untuk di Panther kotak tinggal kita buka di sini. Kalau dia di Panther kapsul dia di sini. Jadi kita tinggal buka, kita lihat untuk yang tulisan engine, berarti dia adalah sekring nomor 1, 2, berarti nomor 2 ini ya. Jadi adalah dia sekring nomor 2 ini adalah untuk engine. Ini kita buka, kita lihat dia posisinya putus atau tidak. Nah, kalau seandainya putus ya berarti kita tinggal ganti saja. Setelah kita ganti, kita cek lampu indikator hidup tidak. Kalau hidup berarti memang sekringnya ini adalah yang putus. Nah, kalau seandainya kita cek untuk sekringnya itu tidak putus, lampu indikatornya masih kondisi mati, yang berikutnya adalah kita cek di bagian fuse-nya ya. Kalau untuk Panther kotak sendiri, untuk fuse engine itu berada di bawah dashboard. Di bawah dashboard di sini ya. Jadi untuk Panther kotak itu posisi fuse-nya atau posisi relaynya itu berada di bawah sini ya. Jadi untuk Panther kotak itu posisi relaynya berada di bawah sini dan juga ada di sebelah sana. Kalau untuk Panther kapsul sendiri, kita tinggal cek adalah untuk relaynya berada di sini ya. Nah kita tinggal lihat di sini. Ini sudah ada tulisannya semua kan di sini kan. Nah ini kan sudah ada tulisannya semua ya. Nah, jadi kita tinggal lihat aja untuk posisi daripada relaynya. Ini ada tulisan namanya start ya, berarti posisinya di situ. Kita tinggal tarik saja. Nah ini ya, ini adalah berarti relay start ya. Nah ini kita cek, caranya cukup gampang. Jadi ini kita tukar aja ya, ini kita lepas
Sudah itu kita tukar di sebelahnya. Sudah itu kita lihat adalah untuk lampu di engine-nya. Nah, kalau seandainya itu hidup, berarti memang masalahnya berada di relay. Nah, kalau seandainya ini kita cek kondisinya kita tukar masih dia tidak hidup, berarti mungkin masalahnya berada di instalasi kabel akinya ya. Jadi kita cek pertama adalah untuk kondisi aki. Sambungan semacam ini dia kalau kita gerakan dia goyang atau tidak. Karena ini kalau dia goyang itu juga pengaruh dia tidak mau di starter. Sama juga bagian yang negatifnya kita goyangkan dia gerak tidak. Kalau seandainya dia gerak berarti dia memang tidak bisa di starter. Nah, kalau seandainya ini kita gerakan tidak gerak, kalau mungkin ada aki yang kita gunakan model seperti ini kita bisa cek. Nah, ini adalah ada tandanya ya. Tinggal warna merah, biru atau dia putih. Kalau biru kan dia full, merah dia kurang strom atau rusak. Merah berarti dia akinya ini kurang, minta tambah air aki dan bisa juga ngedrop. Kalau ini adalah kurang strom. Nah, kalau seandainya kita tidak ada tanda seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah kita lepas kabel yang positif. Ya kan, kita lepas dulu ini, kita lepas bautnya. Sudah itu kita kecretkan jadi kita kayak min plus kan. Nah, itu kalau jadi ada percikan besar, nah berarti mungkin akinya yang bagus. Kalau tidak ada percikan berarti akinya dia soak. Nah, itu kalau seandainya kita cek di akinya ini masih bagus, kabelnya ini masih bagus. Nah, kita berikutnya adalah kita cek adalah untuk di soket-soketnya. Nah, tapi itu cukup agak ribet ya untuk ngurut kabel itu ya. Mungkin kalau memang kita tidak bisa, kita bawa ke bengkel saja. Kalau seandainya kita tidak telaten untuk mengurut kabel-kabel yang kemungkinan ada yang kendor. Itu ya. Itu adalah untuk tahapan-tahapan pengecekan kalau seandainya di lampu indikatornya yang mati. Yang berikutnya kalau seandainya startnya berat. Nah, startnya berat atau mungkin kayak kayak aki tekor. Nah, itu bisa dikarenakan memang kondisi stromnya yang dia berkurang. Yang kedua adalah memang di dinamo startnya ya. Jadi dinamo startnya ini ya, ini namanya dinamo start ini. Nah, ini mungkin bermasalah. Nah, ini bisa kalau seandainya memang dia berat, kita bisa akalin untuk sementara waktu kita ketok ya. Ini kita ketok yaitu dengan besi, tek. Nah, itu jadi jangan keras-keras ngetoknya, kita ketok. Mungkin dia nyangkut tapung apa ngancing ya. 2-3 kali sudah itu kita coba start. Nah, cara nyetanya juga tidak sekaligus ya, tapi kita pancing cek greng gitu ya. Nah, itu kalau seandainya masalah yang terjadi di mobil kita itu kita start itu berat. Mungkin dinamo startnya dia masih bagus. Terus akinya juga bagus, indikatornya bagus. Nah, terus tidak mau hidup-hidup. Nah, kalau mobil Panther kemungkinan dia masuk angin. Nah, untuk cara mompanya biar dia tidak masuk angin ini cukup gampang. Jadi kita ambil baut 10 di sini ya, ini baut 10 kan. Sudah itu kita pompa. Jadi ini kita pompa, ini kita buka sedikit sambil kita pompa terus sampai yaitu anginnya itu keluar. Nah, begitu udah angin keluar, sudah keluar banyak untuk solarnya, ini kita tutup lagi, kita kencangkan lagi. Sudah itu coba kita starter. Nah, kalau seandainya di startnya tidak berat tapi dia tidak mau hidup-hidup, nah itu adalah kemungkinan adalah berada di solenoidnya. Nah, jadi mungkin solenoid yang ada di injeksi kita ini minta ganti ya. Nah, ini namanya solenoid, kelihatan nggak ya? Nah, ini ya, ini solenoid ini ya, tuh satu biji ini ya. Nah, ini kabel ini. Nah, ini kabel ini kita lepas ini kan sambungan satu biji ya. Jadi kabel ini kita lepas, sudah itu langsung kita jemperkan ke aki positif. Kalau seandainya solenoidnya sudah lemah atau mungkin mati. Jadi solenoid itu kabelnya kita lepas ya kan, kita lepas kabel ini. Nah, ini kabel ini kita lepas ini kan sambungan satu biji ya. Jadi kabel ini kita lepas soketnya. Sudah itu kalau memang kita berani itu kita sambung langsung ya. Kita sambung langsung yang yakin saja. Itu kita sambung langsung dari kabel solenoid itu adalah langsung ke aki positif. Langsung ke aki positif gini ya. Jadi kita cari kabel satu biji, dikencengin di sini, sudah itu langsung disambung ke kabel solenoid satu biji. Nah, itu kalau memang solenoidnya yang bermasalah,
untuk sementara waktu mobil itu akan bisa hidup sambil kita mungkin nanti ke bengkel ganti selenenya gitu ya. Saya rasa itu aja mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang mengalami mungkin trouble untuk mobilnya pas di starter awal tidak mau hidup. Kalau seandainya untuk mobil bensin lain lagi ya, untuk mobil bensin lain lagi metodenya. Ini adalah kalau seandainya mobil diesel yang tidak bisa di starter. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.